Pangdam 9 Udayana Maijen Pik Budiyakto mendatangi rumah Prada Luki Namo, saudara. Tangis histeris Ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya. Tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan anak kita ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya. Saya ulang tahun bulan depan. Tangis histeris Ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya, saudara. Pangdam Udayana 9 Budiyakto bersama dengan Dadempom Udayana tiba di rumah Prada Luki Namo di Asrama Tentara Kuanino, Kupang pada Senin siang. Keluarga mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo dapat terungkap hingga tuntas. Tolong Bu, saya butuh keadilan Bapak. Tolong jangan anak kita ada 2 orang lagi Bapak. Dia tulang punggung buat saya. Saya ulang tahun bulan depan. Berdasarkan penyelidikan dari tim investigasi, jumlah tersangka kasus kematian Prada Luki Namo kini bertambah menjadi 20 anggota TNI. Satu di antaranya merupakan seorang perwira TNI. Atas kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Namo. Ya, 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Ada 1 orang perwira. Saudara, 20 anggota TNI resmi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Prada Luki Namo tewas. Lalu seperti apa penanganan kasus ini dan apakah diperlukan evaluasi menyeluruh terkait dengan tradisi senioritas di institusi TNI? Kami membahasnya bersama dengan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang nanti akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saya sapa dulu kakak Prada Luki Namo yang juga sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Novilda Luciana Hetinina Namo. Selamat petang, Kak Novilda. Selamat petang, Mas Yasir. Kak Novilda, ini sudah dapat informasi soal adanya 20 anggota TNI yang ditetapkan menjadi tersangka. Nah, tadi kami sudah dapat info langsung dari Bapak Pangdam juga mengenai 20 tersangka itu, 20 ya pelaku itu. Berarti sudah dapat informasi itu ya? Tersangka. Iya, sudah. Ini jadi 20 tersangka ini sebelumnya kan Mama juga sempat bilang kan tidak percaya kalau hanya 4 orang pelakunya. Ini 20 ini sudah sesuai dengan dugaan dari keluarga bahwa memang banyak sekali begitu anggota yang ikut terlibat dalam kasus ini. Iya, benar Mas. Dia lebih dari 4 orang. Berarti sudah sesuai dengan dugaan begitu ya? Tersangkanya lebih dari 20 anggota TNI ini ya? Ya Mas. Ini kan kalau 20 anggota ini dari Kak Novilda sendiri sempat tahu mungkin siapa saja orangnya? Yang menurut pengakuan almarhum adik saya itu dia sempat menyebutkan bamaknya. Namanya itu Andre McLaury. Itu saja yang kami tahu. Kalau yang lainnya kami sudah tahu. Itu siapa? Temannya atau sesama anggota di Kompi atau apa posisinya? Kalau Andre McLaury itu dia punya bintara masaknya. Dia punya senior. Ini Anton McLaury ini adalah salah satu nama yang disebutkan atau diceritakan, begitu ya? Iya Mas, Andre McLaury. Oke. Jadi Anda menduga dari 20 anggota TNI ini, Kak Novilda, Andre itu salah satunya begitu ya? Iya. Ini juga bergabung bersama kami di Kompas Petang, Mas Usman Hanif.
Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia. Mas Usman, ini ada 20 anggota TNI yang ditetapkan jadi tersangka. Apakah menurut Anda penanganan kasus ini sudah cukup responsif atau harus lebih cepat lagi, termasuk mengungkap peran dari 20 anggota ini? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga Prada Luki, dan saya sangat terkejut mendengar berita ini, dan saya sangat berharap bahwa penegak hukum segera memproses hukum kasus kematian Prada Luki ini agar keluarga bisa mendapatkan keadilan. Saya kira kasus penganiayaan atau bahkan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian yang dialami oleh Prada Luki bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Telah berkali-kali terjadi, termasuk di lingkungan militer. Dan ini harus menjadi perhatian serius di kalangan pimpinan militer terkait dengan adanya budaya perlakuan kekerasan terhadap junior. Kita tahu Prada Luki berpangkat prajurit 2, salah satu pangkat yang paling rendah dalam hierarki militer ini. Dan seharusnya peristiwa penganiayaan ini, peristiwa penyiksaan ini tidak terjadi kalau saja ada pengawasan yang cukup di lingkungan internal militer. Karena itu saya kira proses hukum terhadap para pelakunya harus dilakukan secara transparan. Dan para pelakunya harus mendapatkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatannya. Jangan sampai seperti kasus di dalam mahkamah militer di Medan yang belum lama ini justru mengecewakan keluarga korban karena peristiwa pembunuhan dengan penembakan justru hanya dihukum secara ringan. Saya berharap kasus Prada Luki ini benar-benar bisa berujung dengan keadilan yang hakiki bagi keluarga korban. Dan harapannya keadilan dapat terungkap dari kasus ini. Ini 20 anggota TNI, jumlah yang bisa dikatakan banyak sekali begitu. Jadi menurut Anda 20 anggota yang terlibat, yang sudah ditetapkan jadi tersangka, ini menandakan bahwa ada kelalaian dalam pengawasan di institusi ini? Pertama, jelas ada kelalaian. Yang kedua, saya menduga ada budaya kekerasan yang terus terpelihara karena tidak adanya penghukuman terhadap setiap kali ada peristiwa kekerasan dalam bentuk penyiksaan atau penganiayaan terhadap seorang junior. Saya kira ini masalah struktural di lingkungan militer yang belum juga pernah bisa dibenahi karena beberapa sebab. Salah satu sebabnya, selain tidak adanya penghukuman terhadap para pelaku selama ini, juga karena proses hukum terhadap setiap kali ada pembunuhan, penyiksaan, atau tindakan kejahatan lainnya hanya diproses melalui proses peradilan militer. Dan seringkali proses peradilan militer itu tidak berjalan secara terbuka, tidak berjalan secara leluasa, terutama bagi keluarga korban. Dalam kasus vonis di mahkamah militer di Medan saja, keberatan keluarga korban disikapi dengan cara yang berlebihan, diusir, dikeluarkan, bahkan dikabarkan mendapatkan kekerasan. Nah, hal semacam ini juga pernah terjadi terhadap warga sipil. Pendeta Yeremia Zanambani di Papua dianiaya, disiksa sampai akhirnya mati, juga mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Jadi saya kira TNI seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap prajurit karena mereka ingin mengorbankan jiwa raganya demi negara. Nyatanya tidak menjadi tempat yang aman ya untuk Prada Luki Namo begitu yang menjadi korban tewas akibat penganiayaan ini. Saya ke Kanofilda. Kanofilda, dengan adanya 20 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, harapan dari keluarga penanganan kasus ini akan seperti apa kelanjutannya? Ya, kalau dari kami berharap diusut secara tuntas, secara terang-terangan seperti kata Bapak Pangdam tadi. Bapak Pangdam akan kawal dan akan kasih hukuman yang setimpal. Nah, kami keluarga juga akan mengawal proses hukum untuk para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Jangan sampai ke depannya itu dibalik lagi, dilindungi lagi. Karena kita tidak tahu Mas, ini juga kita berhubungan dengan institusi yang besar juga. Jadi ya saya berharap pihak TNI bisa memproses secara terang-terangan karena ini menyangkut nyawa. Mungkin yang lain bisa diam, tetapi saya punya mama terutama kami tidak bisa diam.
Baik. demi saya punya adik punya keadilan. Terus menyuarakan keadilan untuk almarhum adik begitu ya. Tadi Ya. yang menarik yang disampaikan oleh Mas Usman begitu, tidak hanya kelalaian, tapi apakah ini juga berkaitan dengan tradisi senioritas yang masih kental di tubuh TNI, Mas Usman? Tapi jangan dijawab dulu ya Mas Usman ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kami ini saudara usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung bersama saya Mas Usman Hamid dan juga Kak Novilda Luciana, kakak dari almarhum Prada Luki. Saya sebelum menjawab tadi Mas Usman, saya ke Mbak Novi dulu. Mbak Novi, ini kan ada 20 tersangka begitu yang ditetapkan sebagai dari 20 anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka. Semasa hidupnya adik pernah tidak cerita soal bagaimana kondisinya di Kompi, kemudian termasuk hubungannya dengan sesama anggotanya, baik dengan senior maupun dengan bosnya? Pernah Mas, dia pernah cerita saya. Dia awal datang sampai di Nagekeo itu, injak tanah Nagekeo, dia bilang mereka punya danyon itu baik. Dia punya danyon itu baik sekali, perhatikan mereka. Jadi saya bilang baik sudah Luki. Terus dia cerita juga mereka kalau buat salah, pastikan seniornya tuh ya tahu saja Thomas, namanya senior ya pasti akan makan puji sedikit. Makan puji itu maksudnya bagaya. Ketunjuk dia bilang, oh senior. Jadi sering menceritakan ya bagaimana kondisi di Kompi, termaksud bagaimana interaksinya dengan senior begitu ya. Tadi seperti kata Kak Novilda, makan puji begitu. Saya ingin selalu mendapatkan pengakuan. Ini nyambung dengan pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Usman begitu. Berarti memang tradisi senioritas ini masih kental di tubuh TNI? Masih sangat kental, dan ini di mana-mana, di kepolisian, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan sipil. Nah, budaya senioritas, junioritas ini sebenarnya adalah budaya feodal, budaya yang mengharuskan orang yang lebih muda, orang yang pangkatnya lebih rendah, menghormati orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi pangkatnya, secara buta. Dengan kata lain, tidak ada pendasarannya. Di dalam lingkungan militer, memang bisa diberikan semacam pelatihan pendidikan dasar yang bersifat fisik, bahkan penghukuman yang bersifat fisik. Tetapi itu pun harus proporsional. Tetapi pendidikan fisik semacam itu di militer pun tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan semacam ini. Apalagi ini bukan lagi penyiksaan biasa. Ini pengeroyokan. Ini bukan penganiayaan biasa, tapi pengeroyokan dengan cara-cara penyiksaan. Bahkan ada atasannya, ada orang yang berpangkat lebih tinggi dari Prada Luki yang artinya mengetahui, bahkan bisa jadi terlibat di dalam penyiksaan terhadap Prada Luki. Jadi Anda menduga salah satu perwira TNI yang masuk dalam 20 tersangka ini bisa dikatakan sebagai pelakunya? Keamanan, keselamatan, baru menempuh pendidikan dari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang semacam. Baik, Mas Usman, berarti Anda menduga ini ada 20 anggota TNI yang menjadi tersangka, salah satunya adalah perwira ini, bisa jadi ia menjadi salah satu otak ataupun yang memimpin penganiayaan ini? Ya, 20 anggota TNI itu harus seluruhnya diperiksa secara intensif. Dan tidak boleh ada pengecualian, tidak boleh ada faktor-faktor yang bersifat subjektif. Seluruhnya harus menghadapi proses investigasi yang imparsial, yang tidak berpihak, agar tidak ada satupun yang lolos dari penghukuman. Baik, Kak Novilda? Oke, kita masih mencoba memperbaiki sinyal dengan Novilda, tapi kita masih dengan Mas Usman. Mas Usman, dengan adanya 20 anggota TNI ini, apakah penting menurut Anda dari tim investigasi ini menyampaikan kepada publik peran dari masing-masing tersangka ini, termasuk satu perwira yang juga menjadi tersangka? Perlu sekali sebagai bentuk keterbukaan dari proses pengusutan ini, sehingga orang tidak mereka-reka apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua juga supaya tidak ada usaha untuk menghilangkan bukti, tidak ada usaha untuk melakukan semacam penghalangan terhadap proses hukum yang sekarang ini sedang berjalan. Dan sebaiknya proses penyelidikan internal militer
itu dilakukan bersama dengan lembaga eksternal, setidaknya lembaga seperti Komnas HAM misalnya, untuk memastikan bahwa proses hukum ini berjalan dengan cara-cara yang objektif, untuk memastikan bahwa hasil akhir dari proses pengusutan ini benar-benar memberikan keadilan pada keluarga Prada Luki. Kemudian pembinaan prajurit ini apakah juga perlu dievaluasi? Mas Usman? Mas Usman? Ya, saya kira perlu dievaluasi keseluruhan pembinaan. Halo, saya kira perlu sebuah evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem pembinaan di lingkungan militer, terutama kepada mereka yang misalnya mendapatkan masalah-masalah di tingkat bawah. Harus ada mekanisme pengaduan, mekanisme penyampaian pelaporan keluhan dari setiap prajurit dengan jaminan perlindungan keamanan seperti halnya jaminan perlindungan saksi dan korban. Jadi saya kira ini harus jadi perhatian dari pimpinan TNI, Panglima TNI Pak Agus Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan pembenahan agar memastikan setiap anggota TNI, terutama yang berpangkat rendah, berpangkat di tingkat bawah, mendapatkan ruang yang aman di dalam mengikuti pendidikan, pelatihan, atau pembinaan secara umum. Pembinaan prajurit yang perlu dievaluasi tadi menurut Anda. Terakhir Pak Usman, bagaimana akhirnya Anda melihat muara dari kasus ini? Saya khawatir kasus ini hanya akan berakhir dengan kasus-kasus yang sebelumnya, seperti yang paling terbaru di Medan, misalnya Mahkamah Militer memvonis untuk sebuah peristiwa pembunuhan dengan penembakan hanya dengan hukuman 2,5 tahun. Tentu saja itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan rasa ketidakadilan dari para keluarga korban. Demikian pula dalam kasus-kasus yang terjadi di wilayah lain, sampai ke Papua misalnya, kasus pendeta Yeremia Zanambani. Jadi tanpa ada pembenahan yang serius, tanpa ada penghukuman yang setimpal terhadap setiap pelaku penyiksaan, maka peristiwa ini mungkin tidak akan bisa dihentikan. Dan bisa jadi berulang, akan ada Prada Luki lain. Baik, Mas Usman, ini kan ada 20 tersangka. Itu tidak kami harapkan sekali. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Gitu. Jadi harus melakukan pembenahan yang serius. Mas Usman? Nah, 20 tersangka ini artinya ada sebuah peristiwa kriminal yang melibatkan begitu banyak orang tanpa bisa diketahui. Harusnya di tangsi-tangsi militer ya diwajibkan adanya CCTV untuk memonitor setiap kegiatan dan memastikan setiap kali ada peristiwa semacam ini bisa diketahui. Mas Usman, dari 20 anggota TNI yang menjadi tersangka, ada 19 prajurit dan 1 perwira TNI di sana. Anda melihat apakah ini juga bisa melebar ke dugaan keterlibatan atasan di sana? Sangat mungkin, sangat mungkin. Yang namanya TNI, prajurit-prajurit militer, anggota di tingkat paling bawah, hampir mustahil bisa bergerak setidak-tidaknya tanpa diketahui oleh atasannya. Jadi ini harus diusut sampai tuntas, termasuk peranan dari mereka yang berada di lokasi atau atasan yang mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah Berarti menurut Anda tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka tidak hanya 20 anggota ini ya? Iya, betul sekali. Bagaimana akhirnya nanti tim investigasi ini akan menelusuri siapa-siapa saja yang terlibat, termasuk mereka yang melakukan pembiaran, melakukan yang terduga lalai, sehingga akhirnya terjadi penganiayaan. Karena ini 20 anggota loh yang terlibat. Betul sekali. Nah, pertama memang kalau dilihat sebagai sebuah kejahatan pidana bisa diperiksa berdasarkan pasal menyuruh lakukan atau misalnya ikut serta melakukan atau membujuk melakukan dan seterusnya. Yang kedua, kalau ini mau diletakkan dalam lensa hak asasi manusia, maka harus ada pemeriksaan berdasarkan jenjang struktur komando atau jenjang man responsibility atau tanggung jawab komando. Tanggung jawab komando itu bisa dilihat dari pertama,
kalau ada atasan yang memerintahkan, itu harus mendapatkan hukuman pidana yang lebih berat bahkan. Yang kedua, kalau ada atasan yang mengetahui, tapi tidak mengambil tindakan pencegahan. Yang ketiga, ada atasan yang Kami juga telah tergabung, saudara, terkait dengan kasus 20 anggota TNI yang jadi tersangka kematian Prada Luki. Tadi sudah berbincang dengan Mas Usman Hamid, kami perbaiki lagi sambungan teleponnya. Tapi tadi juga sudah berbincang dengan kakak dari almarhum Prada Luki, Novilda Luciana Hetitina. Dan saat ini telah bergabung bersama kami, Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Selamat petang, Pak Kadis Penat. Pak Kadis Penat. Ya, silakan. Dengan Yasir Nenek Ahmad di sini, Pak Kadis Penat. Pertama ingin konfirmasi, betul ya sudah ada 20 anggota TNI yang jadi tersangka kematian Prada Luki. Pertanyaannya, satu perwira dari 20 tersangka ini apa perannya? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan media, bahwa yang awal itu sudah ada 4 tersangka yang sudah ditahan dan dilaksanakan pemeriksaan sebagai tersangka untuk yang bersangkutan. Lalu ada sekitar 16 personil yang diperiksa lanjutan, dan pada hari ini 16 personil ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga sekarang 16 personil ini bergabung dengan 4 personil yang sudah lebih dulu dinyatakan sebagai tersangka untuk dilanjutkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk yang ditanyakan tadi, apa keterlibatannya. Nanti saat pemeriksaan sebagai tersangka itu akan diketahui masing-masing peran dan keterlibatannya apa, porsinya apa yang dilaksanakan tiap-tiap personil itu. Ya, nanti akan kita sampaikan hasil pemeriksaan untuk orang per orang masing-masing dari para tersangka ini. Demikian. Baik, tapi bisa diinformasikankah satu perwira ini pangkatnya apa dan apakah dia juga memiliki peran, memberikan pengaruh ataupun mengarahkan? Karena kalau kita lihat ini 19 prajurit berarti kan yang ikut terlibat dalam penganiayaan ini. Baik. Seperti yang saya sampaikan bahwa setiap orang tentu punya peran dan porsi. Untuk perwira di organisasi kita, TNI Angkatan Darat itu setiap unit satuan tentu ada penanggung jawab, ada komandan. Ya, pada leveling tertentu, regu, plafon, kompi. Dan tentu nanti akan diketahui saat pemeriksaan sudah selesai, perannya apakah berkaitan dengan pengawasan pengendalian, ataukah berkaitan dengan kegiatan perizinan, ataukah berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya, sekali lagi itu masih dalam proses pemeriksaan yang nantinya akan bisa diketahui peran dan porsi masing-masing. Masih didalami terkait dengan peran masing-masing tersangka ini. Apakah ada kemungkinan adanya tersangka lain ataupun anggota TNI lain yang terlibat? Semua tidak menutup kemungkinan. Artinya nanti pemeriksaan lanjutan itu akan dilaksanakan untuk para tersangka ini. Apakah nanti akan mengembang kepada informasi baru, nanti mengembang kepada peran yang semakin jelas orang per orang, atau bahkan mengembang kepada personil yang lainnya. Itu semua sekali lagi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan. Tapi sekali lagi itu nanti akan saya dapatkan dari hasil pemeriksaan para tersangka yang sudah disampaikan tadi ya. Baik, terakhir singkat saja, peran dari masing-masing tersangka ini nanti akan disampaikan juga ke publik? Ya, pasti. Saya sudah sampaikan ke teman-teman media, TNI Angkatan Darat akan melaksanakan proses pemeriksaan secara transparan sebagai wujud atau bentuk pertanggungjawaban kepada para personil ini, ya, dan nanti itu dapat diketahui oleh publik. Kita nanti ada tahapan untuk gelar perkara, pelimpahan, masuk proses persidangan, semua bisa diketahui oleh publik. Ya. Termasuk menyampaikan latar belakang dari penganiayaan yang dilakukan ini ya, Pak Wahyu ya? Ya, semua nanti termasuk
apa yang menjadi sebab, ya, itu juga pasti akan bisa ketahui dari hasil pemeriksaan nanti. Baik, terima kasih Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan tadi sebelumnya ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid telah bergabung juga bersama kami di Kompas Petang.